dalam rangka mengklarifikasi ya, kehadiran saya di PBNU pada tanggal 18 Februari malam yang lalu, di mana terjadi banyak gorengan-gorengan. Yang namanya gorengan ini, kalau minyaknya kurang bagus bisa merusak kesehatan. Tapi begitu kalau gorengan berita ini, kalau niatnya kurang bagus bisa merusak situasi sosial kemasyarakatan. Baik, saya ingin menjelaskan kronologi tentang ceramah saya di PBNU. Seperti apa sebenarnya? Karena ada berita bahwa Rhoma Irama sudah bertobat tentang Mbah Alawi, bahwa Rhoma Irama sudah mohon ampun kepada Mbah Alawi, bahwa sudah mengakui Mbah Alawi keturunan Rasulullah. Tidak seperti itu, ya. Rhoma sampai detik ini masih dalam keyakinan hakul yakin bahwa Mbah Alawi bukan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum, selamat siang, salam rahayu. Akhirnya para mukibin keplongor. Mereka serasa kena prank, tak ada yang membuat video merasa muak dengan Bang Haji. Itu kebodohan kalian sendiri. Ada tuh salah satu video tuh, dia mengatakan muak gitu, padahal itu bodohnya kalian sendiri gitu loh. Jelas di video itu Bang Haji tidak menyatakan tobat atau apa. Justru Bang Haji itu tobat setelah dia menyadari bahwa Khabib itu bukan turunannya Kanjeng Nabi Muhammad. Itu bagian dia itu merasa dapat pencerahan. Masa lalu berbalik lagi dia mengakui Khabib itu turunannya Kanjeng Nabi Muhammad. Lalu para mukibin pasangan basarnya ini mengatakan tobat. Kocak kan? Nah itu loh gitu loh. Cara-cara mereka itu selalu menggunakan framing hoax, framing yang nggak benar. Padahal jelas Bang Haji di situ tuh menangis tuh karena apa tuh? Beberapa sahabat dia nih kan Khabib. Jadi dia tuh merasa kasihan. Di Islam tuh jelas gitu loh. Jika orang tidak sesuai dengan nasabnya, dia mengaku-ngaku, hukumannya apa? Neraka. Makanya dia merasa kasihan. Dan dia juga merasa apa toh? Merasa mungkin sakit hati karena karya-karyanya yang itu sebenarnya dakwah. Makanya dia bercerita semacam itu. Ibaratnya kalau nggak bisa membuat lirik lagu ya biar Allah yang membuatkan gitu. Itu tuh makna spiritual bahwa karya dia itu sesungguhnya tidak asal. Dan juga apa? Bagian dari beberapa bagian spiritual dia dalam membuat lagu itu ternyata juga sangat-sangat berhubungan erat dengan Tuhan gitu loh. Dan dia juga merasa sedih karena saat lagu dakwah dia itu dianggap bukan bagian dari dakwah. Makanya dia sampai bercerita semacam itu. Hanya gara-gara di sampingnya ada Khabib, lalu waduh para mukibin buat berita. Bang Haji Rhoma Irama tobat. Mengakui lagi begini-begini, ada yang dihujat. Orang kok dianggap munafik, kemarin percaya mengingkari, lalu kembali lagi mengakui, lalu disama-sama dengan oh seperti ini nih, tobat seperti head Qori, bilangnya kan begitu. Padahal Qori itu berbahaluat bukan karena itu, dia karena sesuatu hal. Ya dia punya gerakan sendirilah, cara sendirilah yang emang dia harus di sana aja lah gitu loh. Nggak pas di tesis nasab tuh nggak pas karena sikap-sikapnya. Bang Haji ini nggak seperti itu. Makanya sampai ada video klarifikasi. Karena di framing begitu buruknya oleh para mukibin. Banyak loh, saya hitung itu channel-channel yang seperti itu ada paling nggak ada 30, ada 25 tuh ada. Membodohi orang gitu loh. Udah jelas di situ tidak ada kok pernyataan semacam itu. Dia ya apa ya soal nasab ya nasab gitu loh. Soal teman-teman, soal ilmu-ilmu itu sesuatu yang berbeda. Lah penafsiran di sana itu kalau orang itu mengkritisi nasabnya, seakan-akan lu benci dengan orangnya. Dari awal tesis nasab kan juga tidak seperti itu. Walau ada hal-hal yang lain misalnya soal makam palsu, sejarah, itu konteks yang hampir bersamaan juga. Jika ada orang misalkan bobot
marahnya tuh ke Pak Alwi itu agak tinggi. Ya lumrah saja karena menyangkut sejarah ada yang dibelokkan, soal makam-makam palsu, soal perilaku dan lain sebagainya. Tetapi dari awal tesis nasab itu memang tidak atas dasar kebencian, tidak, yang mengatakan kebencian kan mereka. Kabib-kabib mereka yang tidak suka karena nasabnya apa? Diungkap di media publik gitu loh. Mereka juga membuat isu adu domba gitu. Nggak ada yang diadu domba, apalagi kudus domba, kudus yang mana? Banyak media-media Nukibin itu membuat pemberitaan yang itu miring, yang tidak sesuai dengan fakta. Salah satunya soal itu. Sudah jelas dari awal, ini tuh kajian ilmu, Mas. Kajian ilmu. Ini tuh kajian ilmiah. Ya ada hubungannya dengan mau menghabisilah, membencilah. Ya kalau orang bobot emosinya tinggi, tapi dasarnya kan ada. Nyangkut sejarah yang dibelokkan. Siapa yang nggak marah? Nyambut kufam palsu. Bayangin saja orang berziarah banyak, ribuan orang. Bahkan sehari ada 150, 100. Itu berlangsung lama misalkan. Yang merasa dikibuli lah. Belum lagi di situ ada unsur juga bisnis makam palsu. Sejarah, perilaku, bahkan yang paling membuat orang geleng-geleng kepala atau apa saat mempelajari kitab-kitab ajaran Pak Alwi. Dulu ada Ahmadiyah, sedemikian dicerca orang. Coba MUI mempelajari kitab-kitab ajaran Pak Alwi, akan lebih kaget daripada ajarannya Ahmadiyah, Liap Aminuddin dan lain sebagainya. Kenapa pada diam? Atau hanya sebenarnya pakai karena kenal si A, si B, si C, atau takut, atau apa? Nah itulah mental orang-orang Indonesia tuh semacam itu. Ramenya pemberitaan dulu aliran sesat, aliran menyimpang, bahkan dari mereka juga berkata-kata. Kasus si A di Sampang, si A di mana lagi itu? Di Pasar atau di mana itu di Jawa Timur itu? Itu yang berkata siapa? Jebulannya ajarannya Pak Alwi. Beruntungnya itu orang yang menyerap tesis nasab ini orang-orang moderat. Misalkan tidak direspon secara cepat oleh pemerintah, ya karena orang-orang moderat itu kan tidak melakukan aksi keras, tetap jalan pun, maka rakyat akan semakin tahu, semakin cerdas. Gitu loh. Wassalam.